Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yuliana dengan NPM 101200572 dari kelas C 1120. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Transportasi dalam Kegiatan Bisnis. Nah, materi transportasi dalam kegiatan bisnis ini ada pada materi pertemuan 11 di mata kuliah Hukum Bisnis. Next. Ini adalah beberapa isi yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai transportasi atau pengangkutan, lalu fungsi dan tujuan pengangkutan. Yang ketiga ada subjek dan objek hukum pengangkutan. Yang keempat ada prinsip tanggung jawab pengangkutan. Dan kelima adalah berakhirnya perjanjian dalam pengangkutan. Next. Di sini ada pengertian transportasi. Transportasi atau pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Next. Nah, ini ada transportasi menurut Abdul Qadir Muhammad. Ia mendefinisikan pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok. Yang pertama adalah pengangkutan sebagai usaha. Cirinya yaitu berdasarkan perjanjian, kegiatan ekonomi di bidang jasa berbentuk perusahaan dengan alat pengangkut yaitu seperti mekanik. Lalu yang kedua ada pengangkutan sebagai perjanjian, yaitu pengangkutan yang bersifat lisan tapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Jadi ada beberapa dokumen tertentu yang mendukung pengangkutan tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengangkutan sebagai proses. Nah, dalam pengangkutan sebagai proses ini yaitu serangkaian pengangkutan dimulai dari pemuatan alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, lalu pembongkaran dan penurunan di tempat tujuan. Seperti itu. Jadi, pengangkutan sebagai proses ini adalah suatu proses pengangkutan dari awal sampai akhir. Lalu di sini ada fungsi dan tujuan dari pengangkutan. Nah, fungsi dan tujuan dari transportasi atau pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan juga nilai. Nah, menurut Sri Rezeki Hartono, pengangkutan ini memiliki 2 nilai kegunaan. Yang pertama adalah kegunaan tempat atau place utility, yang artinya yaitu terjadi perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. Jadi adanya perpindahan tempat seperti itu. Lalu yang kedua ada kegunaan waktu atau time utility. Dapat dimungkinkan terjadinya perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Itu menurut Sri Rezeki Hartono. Lalu next. Di sini ada subjek dan objek hukum pengangkutan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Jadi, subjek ini adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu pengangkutan. Oke, next. Nah, ini adalah subjek hukum pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkut. Nah, pengangkut ini adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang ataupun penumpang. Jadi pengangkut ini adalah orang atau disebut juga pihak yang menyediakan suatu pengangkutan gitu, pengangkutan barang ataupun manusia. Lalu yang kedua ada penumpang. Nah, penumpang ini adalah pihak yang menggunakan jasa pengangkut dengan memiliki kewajiban untuk membayar jasa dari si pengangkut tersebut. Lalu yang ketiga ada pengirim. Nah, pengirim ini adalah pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut. Jadi, biasanya si pengirim ini
wajib untuk membayar ke si pengangkut itu, karena si pengangkut telah memberikan jasanya untuk mengirimkan barang yang dikirim oleh si pengirim ini gitu. Lalu ada penerima. Nah, penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang atau orang yang dikirimkan kepada dia gitu. Lalu selanjutnya ada ekspeditur. Nah, ekspeditur ini adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan si pengangkut gitu, untuk kepentingan pengangkut. Lalu ada agen perjalanan. Nah, agen perjalanan ini adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk kepentingan si pengangkut. Jadi agen perjalanan ini biasanya mencarikan orang yang dicarikan untuk si pengangkut ini gitu. Lalu ada pengusaha bongkar muat. Nah, pengusaha bongkar muat ini adalah suatu perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Jadi ini adalah suatu pihak atau pengusaha yang memiliki wewenang dalam pembongkaran barang baik dari kapal ataupun transportasi lainnya. Lalu yang selanjutnya ada pengusaha pergudangan. Pengusaha pergudangan ini adalah suatu pihak atau perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan di kapal. Jadi orang yang bertanggung jawab dalam pergudangan. Okay, next. Lalu ada objek hukum. Objek hukum pengangkutan yang pertama, dalam objek hukum ini ada barang muatan. Nah, barang muatan ini adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang. Jadi barang ini masuk ke dalam objek pengangkutan. Lalu yang kedua ada objek yang kedua ada alat pengangkut. Nah, alat pengangkut ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang. Jadi dalam mengangkut barang pasti seorang pengangkut ini perlu adanya alat pengangkut gitu, baik berupa kapal atau mobil atau transportasi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada biaya angkutan. Nah, biaya angkutan ini adalah sejumlah uang yang harus dibayar ke pengangkut atas jasanya. Pasti ya ini biaya angkutan. Oke, next. Yang selanjutnya ada prinsip tanggung jawab pengangkut. Yang pertama ada tanggung jawab praduga bersalah. Nah, artinya prinsip ini itu selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pengangkutan yang dilakukan. Tapi apabila si pengangkut mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia tidak perlu mengganti rugi atas kerugian yang telah terjadi. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab atas dasar kesalahan. Nah, dalam prinsip ini setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam pengangkutan dan mengganti rugi. Pihak yang dirugikan pun wajib membuktikan kesalahan si pengangkut ini. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab pengangkut mutlak. Nah, menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi. Nah, tetapi dalam hal ini itu tanpa adanya pembuktian kesalahan dari pengangkut. Jadi mau si pengangkut salah ataupun tidak, si pengangkut perlu adanya pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya ada pembatasan tanggung jawab pengangkut. Yang artinya di sini prinsip ini tuh adanya pembatasan tentang pemberian ganti rugi dari si pengangkut. Lalu yang kelima ada presumption of non-liability, yang artinya terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Jadi bukan berarti si pengangkut ini tidak ganti rugi, tetapi dalam hal ini itu ada beberapa pengecualian atas benda dalam angkutan. Next. Nah, lalu yang terakhir ada berakhirnya perjanjian dalam pengangkutan. Nah, dalam
Hal ini dibedakan menjadi dua keadaan. Yang pertama, keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat. Maka, perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian adalah saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati. Jadi, apabila suatu barang ini sudah sesuai, sudah selamat dengan lancar dan baik gitu ke tempat tujuan, maka ini berarti sudah berakhirnya perjanjian dalam pengangkutan. Lalu selanjutnya ada keadaan di mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian adalah saat pemberesan kewajiban membayar kerugian. Jadi apabila si pengangkut ini sudah telah terjadi kerusakan pada barang gitu di dalam perjalanan, maka dalam berakhirnya perjanjian pengangkutan ini adalah ketika si pengangkut ini mampu membereskan masalah yang terjadi dan membayar kerugian yang sudah terjadi, maka itu sudah masuk ke berakhirnya perjanjian pengangkutan. Oke, dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.